Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini ya. Kita masih diberikan banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, tinggal satu hari lagi hari ini. Besok hari kita akan tiba saatnya untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia lewat satu hajatan nasional, yaitu pemilihan calon presiden dan wakil presiden, juga pemilihan legislatif. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan ya, untuk ikut berpartisipasi secara aktif mensukseskan perhelatan 5 tahunan ini, dan tentu saja menghasilkan pimpinan, menghasilkan pemimpin yang terbaik ya. Baik, jadi dari berbagai macam kampanye saya kira kita mudah-mudahan sudah bisa memastikan mana pilihan-pilihan yang terbaiknya, mana pilihan-pilihan yang mengedepankan gagasan, mengedepankan rasionalitas, bukan emosi, bukan juga dipengaruhi oleh uang ya. Jadi bagaimana sih kita mau memilih presiden? Kalau kita lihat kriteria yang sederhananya, kalau kita di negara Pancasila ya, saya kira kita punya 5 sila, dan 5 sila ini juga bisa kita jadikan pijakan untuk bagaimana kita memilih para pemimpin kita. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu waktu saya masih di tingkat sekolah dasar, kita dikenalkan ya dengan apa yang disebut sebagai butir-butir Pancasila ya. Kalau tidak salah dulu ada 36 butir itu ya. Saya juga tidak hafal, tetapi mungkin hakikatnya saja ya. Yang pertama yang jelas sila ketuhanan yang Maha Esa ini kan mengisyaratkan bahwa kita ya, hidup di negara Indonesia ini harus mendasarkan segala sesuatunya pada nilai-nilai ketuhanan ya, nilai-nilai religius. Nah, sederhananya saja ya, kalau kita mau memilih pemimpin ya dari ketiga calon presiden dan wakil presiden itu, mari kita lihat dari sisi sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengisyaratkan ya tentu saja adalah mengajarkan bagaimana kita bertakwa ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, tentu saja sesuai dengan agama yang kita anutnya. Karena 3 calon presiden ini adalah semuanya beragama Islam, tentu saja yang paling sederhana ya kita ukur dengan tingkat ketakwaan sesuai agamanya kan gitu ya. Jadi kalau orang Islam tentu saja ada kewajiban tentang rukun Islam ya. Bagaimana
sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya. Kira silahkan bisa dilihat sendiri ya dari ketiga calon itu mana yang terbaik ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa juga mengajarkan tidak hanya itu, tetapi juga diajarkan tentang bagaimana kita hidup bertoleransi ya, menghormati agama lain, bukan sekedar kata-kata tetapi juga pada aplikasi dengan perbuatan-perbuatan. Jadi silahkan kita bisa melihat mana yang toleransinya paling bagus, mana yang memperhatikan umat lainnya di samping keyakinannya sendiri ya. Kalau semua orang Islam, bagaimana dia bisa menghormati umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu. Silahkan bisa Anda nilai masing-masing. Kemudian dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa melihat ya bagaimana para calon presiden kita ini memanusiakan manusia, bukan atas dasar kaya miskin, bukan atas dasar status sosial. Kita bisa melihat ya bagaimana pasangan nomor urut 1 memperlakukan warganya ketika menjadi gubernur, atau juga di masa-masa kampanye juga bisa kita melihat ya bagaimana hal-hal yang bernilai kemanusiaan tadi dilakukan, ya, bukan hanya sekedar kata-kata tetapi juga di perbuatan ya. Bisa bandingkan dengan pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Kemudian juga di sila persatuan Indonesia ya, bagaimana wawasan kebangsaan, wawasan untuk menyatukan bukan untuk mencerai-beraikan. Bagaimana ketika seseorang itu sudah terpilih menjadi seorang pemimpin, tetap memperhatikan ya, seluruh komponen wilayahnya, tidak lagi membangun berdasarkan pilihan politiknya, membangun berdasarkan agamanya, tetapi seluruh komponen itu dibangun. Anda bisa melihat gitu ya, bisa membandingkan ya, karena ada 2 calon presiden yang punya latar belakang sebagai seorang gubernur. Anda bisa membandingkan bagaimana persatuan, katakanlah kalau orang Jawa Tengah, persatuan di Jawa Tengah ya. Kalau kita di Indonesia gitu ya, bisa dibandingkan dengan bagaimana kepemimpinan di DKI. Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa melihat bagaimana para calon presiden kita ini selalu mengedepankan musyawarah di dalam mengambil banyak keputusan ya, bukan harus nurut saya, yang tidak nurut saya tidak akan saya jadikan pembantu saya gitu ya. Jadi musyawarah mufakat ini memang sangat kental dengan dimensi proses ya. Jadi banyak orang yang tidak sabar untuk menghasilkan hal-hal ini. Dulu Jokowi ini sangat dikenal awalnya di Solo, membangun kota Solo itu adalah sangat dikenal bagaimana dia memindahkan warganya tanpa perlawanan karena mengedepankan musyawarah. Walaupun setelah jadi presiden ternyata itu semua tidak berlaku gitu ya. Silahkan bisa dibandingkan ya dari 3 calon presiden ini bagaimana menghasilkan keputusan-keputusan itu dibangun atas dasar musyawarah mufakat, melibatkan begitu banyak orang, begitu banyak masukan-masukan ya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial. Kita bisa melihat bagaimana sikap presiden ini memperlakukan seluruh komponen
yang ada di masyarakat itu secara adil gitu ya, sehingga baik keadilan secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, ya, secara agama, secara segala macam sisi kehidupan harus terus berwawasan dengan keadilan. Jadi itu kira-kira ya, ketika kita mencoba memilih pemimpin dalam konteks dasar negara kita Pancasila, jadi 5 hal ini yang harus bisa dijadikan kriteria gitu ya. Jadi siapa pemilih yang paling cocok gitu ya. Jadi saya kira netizen bisa melihat saja gitu ya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tolong timbang-timbang ketika mau memilih pemimpin untuk besok hari ya. Jadi gunakan saja 5 sila Pancasila itu, kemudian coba Anda aplikasikan siapa di antara calon presiden yang sudah mengamalkan Pancasila secara baik dan benar. Ya. Apakah itu pasangan calon presiden nomor urut 1 ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, apakah calon urut nomor 2 yang itu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran yang maaf ya, saya terus harus saya sampaikan ya, karena pencalonannya Gibran sendiri sudah cacat secara hukum ya, karena hasil dari konstitusi yang pelanggaran konstitusi ya, sehingga disebut sebagai menghasilkan seorang kepala atau ketua MK harus terpaksa diundurkan. Belum lagi juga hasil keputusan di KPU ya tentang pencalonannya. Kemudian juga bisa bandingkan juga dengan pasangan urut nomor 3 ya, Bapak Ganjar Pranowo yang ada PR tentang kasus Wadas ya, dan banyak PR-PR yang lain ya. Bahkan hari ini Jawa Tengah ini dilanda banjir bandang ya. Tentu itu juga wilayah kerjanya yang belum lama sekali ditinggalkan. Baik, mari kita gunakan akal sehat kita untuk memilih calon pemimpin kita di esok hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.